Dari bismillah itu dia kagak ngeh. Si makmum itu sadar ya. Bukan si makmum, siapa aja, mau imam mau makmum. Begitu. Ente definisikan khusyuk bagaimana? Sekarang pikiran nggak kemana-mana gitu, kan susah Caranya pikiran juga. Wah, ente jadi guru aneh kalau ente sholat khusyuk. Ya, saya lihat banyak orang-orang di pasar sini yang lagi mudanya kalau main kartu tuh dari zuhur sampai subuh. Nek wis dolanan kartu. Main judi itu ya, dari bubar dagang tuh sampai subuh. Tuh aja jadi orang-orang soleh. Begitu ya, istilahnya ngurusin musola, ngurusin majelis, pada mau ngaji. Untung kagak pada ada nih orang. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang disampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terakhir, Ya, silakan. anak dan istri yang menjadi musuh di dunia dan di akhirat itu memang udah ditakdirkan seperti itu dari sananya, Pak? Apa dari proses pendidikan ataupun Semuanya itu pasti ditakdirkan. Begitu. Ya, semuanya ditakdirkan. Jadi begini, saya kasih tahu ya konsepnya. Konsepnya di dalam ahlus sunnah itu, ya, takdir itu, ya, muqtarinun bikasbil abdi. Takdir itu berbarengan dengan usaha hamba. Ya, seiring dengan Allah takdirkan seorang anak akan menjadi musuh buat bapaknya, bersamaan dengan itu Allah takdirkan si bapak ini melakukan hal-hal yang membuat anak itu menjadi musuh dia. Begitu. Artinya begini, ini kalau saya jatuhkan, jatuh apa enggak? Jatuh. Begitu. Kalau misalnya memang sudah jadi ketetapan Allah, maka prosesnya begini. Seiring dengan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa air di dalam gelas ini akan tumpah. Ya. Bersamaan dengan itu Allah takdirkan saya untuk menumpahkannya, menjatuhkannya. Berdasarkan tindakan saya menjatuhkan inilah saya dihukum. Ya. Berdasarkan tindakan, ya, itu dia jadinya tuh teori kasab di dalam ahlu sunnah. Begitu, ya. Jadi itu kalau ditanya itu ditakdirkan apa enggak? Semuanya ditakdirkan. Begitu. Bagaimana enggak ditakdirkan? Begitu. Ya. Bagaimana ada sesuatu yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditakdirkan. Ya, cuman itu yang paling apes itu adalah bapak yang dia itu ketika Allah takdirkan anaknya itu akan menjadi musuh dia, bersamaan dengan itu dia melakukan hal-hal yang membuat anaknya itu akan menjadi musuh dia, pengabaian, nggak mendidik dan lain sebagainya. Itu yang paling apes. Allah takdirkan ini anak bakalan jadi musuh buat bapaknya, bertentangan dengan bapaknya. Ya, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang harus dia lakukan sebagai bapak. Iya kan? Nabi Ibrahim, Nabi siapa namanya? Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh kan kagak berhenti. Iya kan? Nah, ngajak anaknya itu jelas jadi musuh. Iya. Tapi kan Nabi Nuh itu nggak berhenti sampai di saat terakhir. Ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik ke perahu sini, jangan bersama mereka. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Oh, saya akan naik ke gunung. Gunung akan melindungi saya dari air. Katanya, la asimal yawma illa man rahim. Enggak ada bisa lolos daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala kecuali dia yang dirahmati yang masuk.
di ini perahu. Wahala bainahumal maut. Datang ombak besar, fuat, memisahkan Nabi Nuh dan anak. Fakana minal mughraqin. Tenggelam. Begitu. Maka Nabi Nuh itu ngadu, innabni min ahli. Wahai Rabb, yang tenggelam itu anak saya. Kata Allah, innahu laisa min ahli. Dia bukan keluarga ente, bukan. Innahu amalun ghairu salih. Dia itu pelaku amal yang tidak soleh. Nuh, kamu jangan minta sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Itu jadi itu adik anak memang ditakdirkan menjadi musuh bapaknya, tapi bapaknya tetap selamat, adik. Ya. Jadi itu bukan berarti kalau adik orang tua anaknya kagak bener, bapaknya pasti celaka, enggak. Itu bapaknya itu memang kudu tetap berada pada jalur yang benar semuanya. Istri juga begitu. Ya, istri siapa itu? Istri Nabi Lut. Ya, istri siapa lagi? Daraballahu masalan ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Nabi Nuh juga istrinya sama, kelelep juga. Ya, Nabi Lut juga istrinya sama, dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai batu, begitu. Ya, jadi semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, bisa jadi anak-anak kita jadi musuh kita, ya, tapi jangan sampai ya, kita berperan dalam membuat anak-anak itu menjadi musuh kita. Artinya itu Anda bertentangan dengan saya, tapi Anda tidak bisa menghalangi saya untuk masuk surga, karena saya sudah menunaikan semua apa yang menjadi kewajiban saya sebagai bapak. Jadi takdir yang telah ditentukan harus diiringi dengan apa yang tadi saya sampaikan, apa orang tua itu Usaha gitu. Usaha. Tapi dengan demikian pasti akan bisa gitu. Nggak ada jaminan. Oh, Kita nggak tahu takdirnya apa. Kalau takdirnya apa? Buktinya kan Nabi Nuh nggak berhasil. Ya udah berdoa. Ya udah habis-habis kan Nabi Nuh, iya kan istilahnya. Nggak selalu bisa. Walaupun kadang di ujungnya bisa, misalnya. Ya kita nggak tahu. Di ujungnya anak itu jadi soleh. Ya bisa jadi setelah bapaknya mati. Ya saya lihat banyak orang-orang di pasar sini yang lagi mudanya kalau main kartu tuh dari zuhur sampai subuh. Nek wis dolanan kertu. Main judi itu ya, dari bubar dagang tuh sampai subuh. Tuanya jadi orang-orang soleh. Begitu ya, istilahnya ngurusin musola, ngurusin majelis, pada mau ngaji. Untung kagak pada ada nih orang. Iya, banyak Pak. Jadi itu kita itu doain aja. Ya, doain aja, iya. Karena kita nggak tahu kesolehan anak tuh bisa jadi datang setelah si orang tua meninggal. Si anak baru jadi anak yang soleh. Ya, di umur 40 barangkali itu anak, di umur 50 atau 60. Ya, bisa jadi itu ijabah doa dari ibunya puluhan tahun sebelumnya. Kita nggak pernah tahu, begitu. Jadi jangan pernah putus asa sama anak. Doain, contohin, ajak kebaikan terus, begitu. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita itu min auladis salamah, anak pembawa keselamatan. Amin. Akibat kalau seseorang yang belum khusyuk di dalam sholatnya, itu masih terhijab dengan tujuan itu. Oh iya. Kalau khusyuk sih susah. Ente definisikan khusyuk bagaimana? Kan pikiran nggak kemana-mana gitu. Kan susah Caranya pikiran juga. Wah, ente jadi guru aneh kalau ente sholat khusyuk. Susah gitu. Ya emang susah. Begitu, makanya itu dalam fikih itu khusyuk itu sifatnya sunnah. Begitu. Ya, yang diminta di dalam sholat itu adalah bukan khusyuk dalam pengertian kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kita ngeh dengan bacaan dan gerakan kita. Ngeh itu artinya begini. Nih saya baca Fatihah di rakaat pertama.
Dia ngeh tuh baca ayat-ayatnya dari awal sampai habis tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia ngeh semua ayat-ayatnya itu dia baca. Tapi kalau dia itu baca Fatihah begitu, tahu-tahu dia udah sampai ihdinas siratal mustaqim. Dari bismillah itu dia kagak ngeh. Si makmum itu. Bukan si makmum, siapa aja, mau imam mau makmum. Begitu. Iya, pokoknya pelakunya. Jadi dia baca itu kagak ngeh gitu. Ya. Atau dia misalnya ya, tahu-tahu dia ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dia batal. Fatihahnya batal. Begitu. Walaupun Jadi dia baca, Ustaz. iya, bisa jadi dia baca tapi dia nggak ngeh. Iya, Ustaz. Dia nggak inget gitu loh. Kok udah ihdinas siratal mustaqim ya? Begitu. Kagak inget dari awal. Dia mesti ngulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada orang sholat begitu ya. Sholat begitu. Karena lagi banyak pikiran, dia sholat. Tahu-tahu dia udah duduk tahiyat awal. Begitu. Kok saya udah duduk tahiyat awal ya? Saya nggak inget loh rakaat pertama, rakaat kedua kagak inget saya. Fatihahnya nggak inget, tahu-tahu udah tahiyat awal. Iya nggak batal, nggak direken aja udah. Nggak direken, artinya dia bangun mulai lagi rakaat 1. Iya. Kalau dia posisinya sebagai makmum, dia sholat misalnya sholat isya, karena dia ngelamun begitu. Dia ngelamun gitu ya, dia ngelamun tahu bagaimana, bisa jadi dia baca semua bacaan sholat, dia kerjain semua kerjaan sholat, karena dia sebagai makmum, refleks pasti itu, waladhdallin, amin, pasti dia baca Fatihah, ya kan, ruku, pasti dia kerjain begitu. Cuman dia ngeblank, nggak ngeh begitu. Tahu-tahu tuh dia udah tahiyat awal begitu. Kok saya udah tahiyat awal ya? Saya nggak ingat sama sekali loh rakaat pertama, rakaat kedua, Fatihahnya nggak ingat. Itu nanti 2 rakaat itu mulgha. Ya, mulgha itu artinya kagak dihitung. Begitu. Kenapa? Karena dia kagak ngeh. Jadi yang diminta di sholat itu adalah ngeh. Ini Fatihah saya. Ya, rakaat pertama. Ini sujud saya, ini ruku saya di rakaat pertama, ini i'tidal saya di rakaat. Dia tuh berada pada kesadaran terus tuh begitu saya aja. Begitu dia kagak ngeh ini udah rakaat berapa, kan ambil yang sedikit begitu kan. Tapi kalau dia kagak ngeh semua, tahu-tahu dia udah duduk tahiyat akhir, ya gitu. Iya ya, ulang lagi. Ya, artinya itu ulang lagi. Itu jadi yang dituntut di sholat itu relatif gampang. Iya kan nggak gampang kan. Kita jarang kan geblek sampai begitu, jarang. Ya, sholat sering geblek tapi geblek sampai begitu jarang. Begitu. Jadi itu yang penting ngeh begitu. Ya, sadar ya dengan apa yang kita ucapkan begitu. Makanya itu penting yang namanya niat itu begitu. Artinya itu ini sholat duhur 4 rakaat. Sholat sendiri kah, sebagai imam kah, sebagai makmum kah? Begitu. Sebenarnya itu keretek di hatinya itu, bukan ucapannya. Begitu. Jadi dia berada pada kesadaran akan bacaan dan perbuatan sholatnya, ngeh. Begitu. Kapan-kapan dia kagak ngeh. Kok tahu udah nyampe sini ya? Amul kok. Itu yang diminta di dalam sholat itu. Kalau khusyuk dalam artinya kita kagak mikirin apa-apa, fokus ke Allah doang, susah tuh. Itu udah jadi Syekh Dudung Jumadil Kubro. Khusyuk sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu khusyuk sunnah. Wa yambaghi ayakuna dzalika. Memang kudu begitu. Illal Ghazali, kecuali Imam Ghazali. Jadi kalau orang kagak khusyuk itu kagak sah kata Imam Ghazali. Ya, untung Imam Ghazali doang yang bilang gitu. Ya, yang lainnya kagak begitu. Ya, kalau kata Imam Ghazali itu khusyuk itu merupakan syarat sholat. Ya kalau ada yang mau ngikutin Imam Ghazali silahkan. Tapi sholatnya pasti ngulang-ngulang terus. Ya kan.
Iya, Allahu Akbar. Khusuk kagak nih? Khusuk kagak nih? Udah kagak usah, udah kagak khusuk ngomong begitu. Ruangannya masih kedap suara. Ya tetap aja, tetap orang itu masalah apa namanya? Masalah taqallubul qalb. Ya, bolak-baliknya hati. Emang kalau kita merem kita kagak ngelihat apa-apa. Kalau gelap kagak ngelihat apa-apa, pikiran kagak kemana-mana pikiran. Ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina rasulillah ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.